Terima kasih atas jawaban yang sudah luar biasa ini dan kita akan lanjut dengan pertanyaan yang terakhir. Nggak terasa ya, ternyata sudah yang terakhir. Lanjut katanya Mas. Topik yang berikut adalah mengenai SDM. Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan, tercatat bahwa Jakarta memiliki jumlah PHK tertinggi di tahun 2024, yaitu sejumlah lebih dari 7.000 pekerja. Dan terlihat tren yang terus meningkat ini cukup mengkhawatirkan. Mengingat domino efek yang mungkin terjadi, apakah Mas nanti apabila diamanahkan, langkah konkret yang diambil untuk mengatasi masalah ini dan mencegah gelombang PHK lebih banyak lagi? Jadi PHK di pengangguran di tahun 2024 itu aktualnya ada 354.000. Kemudian juga ada PHK baru sampai dengan bulan Oktober ini ada 52.000. Jadi total hampir 400.000. Kalau saya jadi gubernur maka mudah-mudahan Jakarta bisa membuka lapangan kerja baru. Bagaimana caranya? Gak mungkin lapangan kerja baru itu turun dari langit. Maka yang pertama pemerintah Jakarta akan mengalokasikan 300 miliar rupiah untuk membantu yang saya sebutkan tadi UMKM, terutama perempuan tadi. Dan yang tidak kalah pentingnya saya akan membuat yang namanya balai latihan kerja di setiap kantor kecamatan dan kelurahan. Balai latihan kerjanya jangan dibayangkan seperti balai latihan kerja yang di pemerintah pusat, sama sekali berbeda. Maka kita latih hal-hal kekinian untuk jadi misalnya lah yang kecil-kecil. Konten kreator TikTok, animasi, ekonomi digital, membuat terobosan-terobosan baru. Apapun itu dilatih di balai latihan kerja dan dibuatkan sertifikat untuk itu. Maka akan dilakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang kredibel. Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin bahwa ini akan menjadi terobosan baru. Bu Diana contohnya, nggak apa-apa cerita sedikit lah, karena tadi kan sudah disebut sebagai calon gubernur. Saya selama ini sebagai orang yang sudah pengen istirahat, pengen pensiun, medsos saya terutama di Instagram isinya cucu dan sepedahan. Kalau di tempat ini yang sekarang mengikuti saya berubah 1000%. Tiba-tiba saya punya TikTok. Yang dulu gak bisa jedak-jeduk sekarang bisa jedak-jeduk. Yang dulu gak bisa begini sekarang bisa. Ternyata itu konten kreatornya gede banget. Kemarin saya di Jakarta Timur di Cakung mengumpulkan ada 100 konten kreator TikTok. Ada yang namanya Bonge juga yang dulu di Citayam dan macam-macam. Saya sampai geleng-geleng kepala, gimana kalian bisa hidup dari hanya membuat konten kreator TikTok? Ternyata revenue mereka di luar dugaan saya. Sehingga dengan demikian memang polanya sudah berubah. Maka balai latihan kerja yang diadakan selain hal-hal yang kebutuhan bisnis normal, yang seperti itu juga harus ada. Sehingga itulah yang akan kami lakukan di balai latihan kerja termasuk pelatihan untuk PPSU, pasukan orange, pasukan putih, pasukan merah dan sebagainya. Sehingga dengan demikian memang harus ada cara-cara kreatif untuk mendorong UMKM kita dan juga masyarakat kita yang akan bekerja. Jadi satu, saya akan membuat balai latihan kerja. Yang kedua, memberikan permodalan 300 miliar. Yang ketiga, melatih SDM-nya yang tidak kalah penting. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah supaya tadi penguatan modal menjadi besar dan juga ruang menjadi lebar, maka Jakarta Funding akan saya betul-betul saya seriusi. Kalau saya jadi gubernur Jakarta dan ini pertama kali Indonesia atau Jakarta punya Jakarta Funding. Dulu ketika kita membuat, Pak Arsa tahu, ketika kita membuat Inna Funding, semua orang memandang sebelah mata, bisa enggak? Ternyata kalau lihat size-nya Inna Funding sekarang udah gede banget. Kenapa? Sederhananya begini, karena namanya Inna tidak perlu
waranti ketika dia melakukan investment di mana aja, sehingga tidak perlu yang namanya jaminan untuk apapun. Kalau proyek dengan IRR 12, 13, 14, wah udah bagus banget. Karena tidak memerlukan modal apapun. Berbeda dengan investment yang biasa, dia kan harus ada jaminan minimal 6%. Bapak-bapak kan para pelaku pasti tahu itu. Sehingga dengan demikian Jakarta Funding dengan cara yang sama, undang-undangnya sudah ada, peraturan Menteri Keuangannya sudah ada, peraturan Menteri Dalam Negerinya sedang dibuat. Saya yakin ini akan menjadi terobosan baru. Kalau Jakarta sudah memulai, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain yang kaya untuk membuat yang namanya funding di provinsi masing-masing. Terima kasih Bu Diana. Terima kasih Pak Pram. Dan harapan dari kami ini sudah menjadi, kalau kami sebut pengusaha pejuang pengusaha. Jadi harapannya adalah nanti kebijakannya berkeadilan buat kami juga. Adil banget Bu. Amin ya robbal alamin. Dengan demikian segmen ketiga sudah berakhir. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Pram atas waktu dan diskusi hari ini. Semoga Bapak sukses dan sehat selalu. Mari kita berikan apresiasi dan tepuk tangan untuk Bapak Pramono Anung.